Proses kedatangan atau perpindahan yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia tidak terjadi secara langsung dalam satu periode waktu saja. Namun, perpindahan tersebut terjadi secara bertahap dan berangsur. Pada peta tersebut, menunjukkan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia yang didasarkan pada teori Yunan. Berdasarkan teori Yunan, proses perpindahan yang ada dan terjadi oleh nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 3 gelombang, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto-Melayu, serta Deutero-Melayu. Pada proses perpindahan gelombang pertama, yang melakukan migrasi adalah orang Negrito atau yang dikenal sebagai Melanesoid. Kemudian, gelombang kedua sendiri disusul oleh bangsa Proto-Melayu atau juga yang dikenal dengan Melayu Tua yang terjadi pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Sementara, gelombang ketiga atau yang terakhir datang adalah bangsa Deutero-Melayu atau yang dikenal sebagai Melayu Muda yang terjadi pada sekitar 500 sebelum Masehi. Selanjutnya, Proto-Melayu atau bangsa Melayu Tua. Proto-Melayu atau yang dikenal sebagai bangsa Melayu Tua merupakan orang-orang Austronesia berasal dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara. Tepatnya pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Melayu Tua ini datang ke Indonesia memasuki wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan juga jalur timur. Kebudayaan yang ada pada bangsa Melayu Tua ini disebut sebagai kebudayaan batu baru atau yang lebih dikenal dengan Neolitikum yang pembuatannya sudah dihaluskan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Van Heckeren di Kalumpang yang berlokasi di Sulawesi Utara, telah terjadi perpaduan antara tradisi kapak persegi dan kapak lonjong yang dibawa oleh orang Austronesia yang datang dari arah utara maupun melalui Filipina serta Sulawesi. Suku bangsa Indonesia yang termasuk ke dalam anak dari keturunan bangsa Proto-Melayu atau bangsa Melayu Tua ini adalah suku Dayak dan juga suku Toraja. Selanjutnya, Deutero-Melayu atau bangsa Melayu Muda. Deutero-Melayu atau yang dikenal sebagai bangsa Melayu Muda terjadi pada kurun waktu tahun 400 hingga 300 sebelum Masehi. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda ini berhasil mendesak serta melakukan asimilasi dengan pendahuluannya, yaitu bangsa Proto-Melayu atau bangsa Melayu Tua. Bangsa Deutero-Melayu ini memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat yang ditempuh melalui rute dari Yunan, tepatnya Teluk Tonkin, Vietnam, Semenanjung Malaysia, yang hingga pada akhirnya sampai ke Indonesia. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda ini memiliki kebudayaan yang lebih maju jika kita bandingkan dengan bangsa Proto-Melayu. Hal ini dikarenakan bangsa ini sudah dapat membuat berbagai barang yang terbuat dari perunggu serta besi. Beberapa contohnya seperti kapak corong, kapak serpatu, dan nekara. Selain adanya kebudayaan logam pada zaman tersebut, bangsa Melayu Muda atau Deutero-Melayu ini juga mengembangkan kebudayaan megalitikum, di mana terdapat tugu batu atau menhir, meja batu atau dolmen, keranda mayat, kubur batu, serta pundan berudak. Suku bangsa Indonesia yang termasuk ke dalam anak dari keturunan bangsa Deutero-Melayu atau bangsa Melayu Muda ini adalah suku Jawa, suku Melayu, dan suku Bugis. Selanjutnya ada teori Yunan. Teori Yunan merupakan teori yang mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya di daerah Yunan. Kedatangan masyarakat Yunan itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Proto-Melayu dan juga Deutero-Melayu. Sebagian gelombang pertama, Proto-Melayu, datang ke Nusantara sekitar 3000 hingga 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini membawa kebudayaan Neolitikum ke Indonesia. Kedatangan bangsa ini sendiri diketahui menggunakan perahu bercadik 1. Sedangkan gelombang 2
yaitu bangsa Deutero Melayu, datang pada tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi, membawa kebudayaan yang modern dan pada saat itu memperkenalkan perahu bercadik dua. Berikutnya ada tokoh-tokoh yang mengemukakan teori Yunan, antara lain Robert Baron von Heine, Mohalli, J.H.C. Keren. Selanjutnya adalah bukti pendukung teori Yunan. Teori Yunan sendiri didukung oleh kajian beberapa ahli sejarah lainnya, seperti Muhammad Ali, Robert Baron von Heine, dan juga J.H.C. Kern. Dikemukakan oleh Muhammad Ali pada kajiannya, bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang terdesak melakukan pergerakan ke selatan. Hal tersebut dikarenakan masuknya berbagai suku lain yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. Selain itu, ahli sejarah J.H.C. Kern juga mendukung teori yang ada tersebut. Menurut pendapatnya, bahasa yang digunakan oleh orang yang tinggal di Kepulauan Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia, atau juga yang dapat dikenal dengan bahasa Austronesia. Pada teori Yunan sendiri, bahasa Melayu yang ada atau digunakan tersebut juga memiliki kemiripan dengan berbagai bahasa lainnya, seperti bahasa Champa, Vietnam, dan juga Kamboja. Sehingga dengan kata lain, adanya kemiripan bahasa Melayu yang ada tersebut dengan berbagai bahasa lainnya menandakan adanya pertalian dengan daratan Yunan. Selain dukungan dari para ahli lainnya, teori Yunan juga didukung dengan beberapa bukti arkeologis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Robert Baron von Heine Galdern telah melakukan kajian terhadap kebudayaan megalitik yang ada pada Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajian tersebut, ia menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum adanya perpindahan atau migrasi besar-besaran dari Asia Utara ke Asia Selatan. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya temuan atau bukti arkeologis seperti ditemukannya kapak lonjong serta kapak persegi di Nusantara yang memiliki kemiripan dengan temuan kapak yang ada pada wilayah Asia Tengah. Berbagai temuan berupa kapak persegi juga menyebar dari daerah Asia yang juga banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. Sedangkan untuk kapak lonjong sendiri paling banyak ditemukan di bagian timur Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri fisik dari ras Negroid, ras Bedoid, ras Melayu tua, serta ras Melayu muda. Pertama-tama, ciri-ciri dari fisik ras Negroid antara lain kulit berwarna hitam, rambut keriting berwarna hitam, kelopak mata lurus, bentuk wajah bulat dan tebal, rongga hidung yang bulat dan luas, serta tidak memiliki bendungan atau sengau pada hidung. Selanjutnya, ciri-ciri fisik ras Wedoid antara lain kulit berwarna coklat tua atau hitam, rambut hitam dan ikal, bertubuh tegap, tinggi rata-rata laki-laki 155 cm, hidungnya pesek, dan iris mata berwarna hitam. Ciri fisik ras Melayu tua atau Proto Melayu. Pertama, kulit gelap cenderung kecoklatan. 2. Rambut hitam legam, lurus, dan tebal. 3. Berwarna hitam, agak sipit, dan cenderung bulat. 4. Hidung berukuran sedang, mancung, dan berlubang besar. 5. Bibir tipis, agak menonjol, dan berwarna kemerahan. 6. Rahang kuat dan menonjol. 7. Tinggi badan sedang dan cenderung pendek. 8. Bentuk tubuh berupa bahu lebar dan pinggang ramping. Yang selanjutnya ada ciri-ciri fisik ras Melayu muda atau Deutero Melayu. Yang pertama ada kulit lebih terang, cenderung kuning langsat. Kedua, rambut hitam, lurus atau berombak dan cenderung tipis. 3. Mata hitam, cenderung bulat dan lebih besar. 4. Hidung sedang, mancung dan berlubang sempit. 5. Bibir tipis, agak menonjol dan berwarna kemerahan. 6. Rahang kurang kuat dan kurang menonjol. 7. Tinggi badan lebih tinggi, cenderung tinggi. Dan yang terakhir, bentuk tubuh berupa dengan lebih sempit
dan pinggang lebih besar atau lebar.